penyintas, angkot tersebut tak kuat menanjak. Mobil itu mundur dengan tidak terkendali, membuat semua penumpangnya panik dan menjerit. Angkot itu terperosok ke bawah lalu terbalik. Sobat penyintas, angkutan umum atau angkot menjadi teman akrab di masyarakat kota dan pedesaan. Selain tarifnya yang terjangkau, angkutan yang satu ini juga memiliki rute yang menjangkau hingga pelosok perkampungan. Sebelum transportasi online bermunculan, angkot pernah menjadi primadona transportasi di Indonesia. Sobat penyintas, sebuah angkot berpenumpang ibu-ibu yang ingin mengadakan reuni di salah satu tempat wisata terguling akibat tak kuat menanjak. Peristiwa itu terjadi di Caringin, Bogor sekitar 6 bulan yang lalu. Tak peduli dengan kondisi jalan yang terjal dan menanjak, sang sopir tetap memaksakan kendaraannya. Karena beban penumpang, angkot tak kuat melaju dan mundur hingga terguling di perkebunan sayur milik warga, menyebabkan seluruh penumpang terluka. Saya yang bernama Ibu Neni, salah satu korban dari angkot terbalik. Nggak usah panik Bu, nggak usah panik. Gimana ini Bang? Mobil Bang, kok jadi dudutan gini Bang? Bang. Nggak bisa Tenang aja kuat, tenang aja kuat. Kuat. Tenang aja kuat. Saya turun dulu Bang. Tenang aja kuat. Kuat aja kuat, tenang. Jangan panik Bu, jangan panik. Sebelum peristiwa itu terjadi, Bu Eni, salah seorang guru sekolah dasar, bersama teman-teman komplek perumahan lamanya, berniat mengadakan reuni untuk melepas kangen setelah sekian lama tidak bertemu. Oh nggak diangkat-angkat ya? Duh. Nah. Tuh. Tuh udah datang angkotnya tuh. Bang, kok lama banget sih Bang? Udah tungguin dari tadi. Udah ya naik semuanya yuk. Banget sih Bang. Ya ampun, udah nungguin dari tadi. Bang, naik semua. Udah kesiangan nih Bang. Luntur nih bener Bang. Naik semua ya. Nah, pada hari Sabtu sekitar abis duhuran, kita tuh sama teman-teman berencana pengen ngopi, pengen reunian di sana. Nah, kita tuh nyarter angkot yang jurusan 02 ke sana. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat wisata yang berada di Caringin, Bogor, Jawa Barat. Dengan mencarter sebuah angkutan umum, mereka kemudian berangkat menuju tempat wisata. Sepanjang perjalanan, mereka asik ngobrol dan bercanda ria sebagai ajang melepas rasa rindu setelah sekian lama tidak bersua. Tanpa mereka sadari, kondisi angkot yang mungkin sudah tak layak lagi untuk mengangkut penumpang. Dangdut ya di sana. Kita bisa karaoke ya di sana ya? Emang jalan ke sana kan Pancawati itu turun naik. Terus kan jelek jalannya juga. Kadang kan kita udah bilang ke Pak supirnya, Pak supir kalau misalkan ada kendala apa, biarlah kita yang turun aja dulu. Malah supir-supirnya itu maksain diri, katanya gini, nggak usah turun katanya, biar cepet sampai. Rasa was-was mulai datang ketika angkot mulai memasuki area wisata. Di mana saat itu jalan menuju tempat wisata memang melewati rute yang terus menanjak. Bu Eni bersama teman-teman terus memastikan ke sopir khawatir kalau angkot tak kuat melewati tanjakan. Nah si supir tuh maksain diri, kita tuh nggak boleh turun, padahal kita tuh pengen turun. Kita tuh takut sebenarnya.
Bu Eni bersama teman-teman terus memastikan ke sopir, khawatir kalau angkot tak kuat melewati tanjakan. Sang sopir dengan penuh keyakinan memastikan bahwa kondisi masih terkendali. Pelan-pelan aja bang. Pelan bang, pelan-pelan. Santai aja Bu, santai. Jangan bikin panik, jangan bikin panik. Bang, tapi ini jalanannya loh. Ya Allah, Bu, kesel banget tuh kontrakannya, Bu. Ini bang, ya Allah. Itu pelan-pelan bang. Bang, pelan-pelan bang. Kalau emang aku pelan-pelan nih bang. Ketemunya ke sana ya. Kan warga tuh bilang katanya harus turun dulu si penumpangnya. Soalnya kebanyakan itu nggak kuat si angkotnya. Nah si supirnya bandel nggak mau dengar. Padahal kita juga udah bilang, ya udah kita turun aja. Si supirnya tetap maksain. Aduh bang, ini gimana nih bang? Seorang warga sempat memberi peringatan kepada sang sopir agar para penumpang turun terlebih dahulu. Tapi sang sopir enggan untuk menurunkan para penumpangnya. Dia terus memaksakan kendaraannya untuk tetap berjalan mendaki tanjakan. Kita sampai kaget, semua mobil itu guling. Saya sampai berteriak, Allahu Akbar. Sobat penyintas, angkot tersebut tak kuat menanjak. Mobil itu mundur dengan tidak terkendali, membuat semua penumpangnya panik dan menjerit. Angkot itu terperosok ke bawah lalu terbalik. Jurang itu kebun sayur di bawahnya, milik punya warga. Nah dari sana kita tuh ada yang sampai luka-lukanya, ada yang dari tangan, dari kaki, dari kepala. Nah saya sendiri aja dari dada tuh kerasa nyesek banget. Semua penumpangnya histeris dan terluka. Dengan badan sakit dan penuh luka, satu persatu para penumpangnya keluar dari angkot naas itu, sobat. Dari situ warga, alhamdulillahnya warga tuh antusias nolongin kita. Sampai kita dilarikan ke rumah sakit Ciawi. Dari sana kita dengan uang seadanya, kita tuh berobat pakai uang sendiri. Dan kita tuh nggak ada si supirnya nggak ada tanggung jawab sama sekali. Dia malah kabur ninggalin kita. Beruntung warga sekitar datang dan segera menolong para korban. Sang sopir bukannya bertanggung jawab, malah pergi begitu saja meninggalkan para korban yang terluka. Seminggu setelah kejadian itu, Bu Eni benar-benar syok dan trauma. Apalagi ketika melihat angkot yang melintas di depannya. Dia terus terbayang kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya itu. Teman-teman seprofesinya datang untuk memberi semangat kepada Bu Eni agar trauma yang dirasa Bu Eni segera hilang dan pergi. Temen kompleks saya yang dulu minta reuni. Nah, saya pesen angkot ya sedapatnya aja gitu, yang penting bisa kumpul kan. Nggak taunya kayak gini, Bu. Tapi kulihatnya angkotnya udah kayak gitu, rusak begitu. Lain kali mah kita aja, Bu Ani. Ya saya kira sedapatnya aja, Bu. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul bareng. Dan murah ya. Lebih murah kan harganya kalau angkot. Semoga Bu Eni lekas sembuh ya sobat, agar beliau bisa mengajar kembali para murid-muridnya ya sobat. Nah alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih dikasih usia panjang sampai sekarang alhamdulillah. Uang berobat saya tanggung sendiri nggak apa-apa, yang penting sama Allah tetap dikasih sehat, dikasih rezeki panjang, itu alhamdulillah anugerah yang sangat besar. Jika ingin menyewa atau mencarter sebuah kendaraan umum, pastikan kondisi kendaraan layak dari sisi keamanan maupun kenyamanan. Mulai dari kualitas mesin, rem, ban, dan bagian interior mobil yang nyaman. Pastikan sopir memiliki pengalaman dan keahlian dalam berkendaraan.
alias lihai menguasai medan jalanan tanjakan atau rute berbelok. Jangan pernah tergiur dengan harga sewa yang murah, sebab bisa saja harga miring karena kondisi kendaraan yang memang sudah tidak layak untuk jalan. Yang terakhir, jangan melebihi kapasitas muatan, sebab beban yang berlebihan dapat menyebabkan bahaya dalam perjalanan nanti.